Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari struktur tubuh tumbuhan, yaitu pada bagian ini kita akan membahas struktur dan fungsi organ tumbuhan, yaitu batang dan daun. Struktur dan jaringan batang tumbuhan. Fungsi batang. Fungsi utama batang yaitu yang satu, mengangkut air dan garam mineral dari akar sampai ke daun. Yang kedua, mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun sampai ke akar. Adapun fungsi lain selain dari fungsi utama di atas, yaitu ada fungsi sebagai penopang, yaitu menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan mendekatkan daun dengan cahaya. Fungsi yang keempat, menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman tebu dan sagu. Untuk fungsi yang keempat ini tidak semua tumbuhan dapat melakukannya. Fungsi yang kelima, sebagai alat reproduksi vegetatif, contohnya stek batang pada tanaman singkong. Struktur batang dapat dilihat pada gambar. Struktur batang jika dilihat secara vertikal, pada ujungnya terdapat daerah yang selalu tumbuh atau yang selalu membelah, karena di sana terdapat jaringan meristem. Meristem yang ada pada bagian ujung batang namanya meristem apikal. Sementara untuk pada bagian tengahnya batang ada meristem kambium, sehingga dapat membesarkan batang pada batang dikotil. Di tengah-tengahnya batang terdapat berkas pengangkut, dapat dilihat pada gambar. Strukturnya seperti yang berwarna ungu itu adalah floem, yang berwarna biru adalah silemnya. Floem dan silem terbentuk karena aktivitas meristem sekunder pada batang. Struktur batang. Baik tumbuhan dikotil maupun monokotil memiliki bagian-bagian batang sebagai berikut. Ada epidermis, bagian terluarnya adalah epidermis. Setelah epidermis, kelanjutannya adalah korteks atau jaringan dasar. Kemudian lebih ke dalam lagi, bagian yang dilingkari berwarna biru adalah berkas pembuluh. Pada tanaman dikotil, berkas pembuluh dapat dibedakan menjadi pembuluh silem dan pembuluh floem. Sementara pada tanaman monokotil juga ada silem dan floem, tapi mereka bersatu jadi satu, tidak dipisah. Ada kambium pada tanaman yang dikotil. Ada kambium pada tanaman dikotil yang terletak di antara jaringan floem dan jaringan silem. Berikut fungsi jaringan yang ada pada batang. Jaringan epidermis, jaringan yang terluar, berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian masuk ke kedua, jaringan korteks atau jaringan dasar, disebut juga dengan jaringan parenkim, berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan dan pertukaran udara. Yang ketiga, yang dilingkari berwarna biru itu adalah berkas pembuluh. Berkas pembuluh terdiri atas A. Silem. Silem itu bagian yang dalam, berfungsi mengangkut air dan garam mineral. Sementara bagian yang luar, yang kalau untuk tanaman dikotil warnanya lebih gelap, lebih hitam, itu adalah jaringan floem, berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Yang keempat, antara tanaman dikotil dan monokotil yang memiliki kambium adalah tanaman dikotil saja.
Kambium terletak di antara jaringan xilem dan floem pada tumbuhan dikotil. Kambium merupakan jaringan meristem yang selalu membelah untuk memperbesar batang. Jika dibuat skema atau sketsa jaringan pada batang dikotil dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, bagian paling luar sendiri adalah epidermis, setelah itu masuk ke korteks. Kemudian ada floem yang bagian luar, yang ditunjuk pada bagian luar, yang garis merah ini ya, floem. Kemudian ada xilem yang sisi dalamnya. Di antara floem dan xilem itu terdapat jaringan kambium. Nah, apa perbedaan batang dikotil dan monokotil dari uraian tadi? Bisa dilihat kembali pada gambar. Untuk epidermis, antara batang dikotil dan monokotil sama-sama memiliki. Untuk jaringan korteks atau jaringan dasar itu sama saja, sama-sama juga memiliki. Berkas pembuluh sama-sama juga memiliki, cuman untuk berkas pembuluhnya batang dikotil itu letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Yang berwarna biru lebih besar ini yang dikotil ya. Untuk yang monokotil itu pembuluh angkutnya sama-sama memiliki xilem dan floem, tetapi susunannya pembuluh angkutnya letaknya tersebar, tidak melingkar seperti pada dikotil. Kemudian kita lihat perbedaannya lagi. Untuk kambium pembuluhnya pada batang dikotil ada memiliki kambium, sehingga batang pada tanaman dikotil dapat membesar dan bercabang. Sementara untuk yang tanaman monokotil tidak ada kambium, sehingga batang tanaman monokotil tidak bisa membesar. Kalian bisa mengamati atau melihat dalam kehidupan sehari-hari, tanaman dikotil itu seperti tanaman jagung atau padi, batangnya tidak ada yang bisa membesar. Batangnya hanya lurus ke atas, tidak bisa membesar. Sementara batang dikotil, kalian bisa melihat contohnya, salah satunya adalah tanaman mangga atau tanaman jeruk. Kita bisa melihat bahwa batangnya dapat tumbuh membesar ke samping dan bercabang banyak. Sekarang kita lanjutkan struktur dan jaringan daun pada tumbuhan. Fungsi daun: 1. Tempat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, menyerap CO2 dari udara. Struktur daun dapat dilihat pada gambar berikut. Bagian atas sendiri adalah kutikula. Di sini tulisannya kutikel ya, itu kutikula. Kutikula itu merupakan lapisan lilin yang berfungsi mengurangi penguapan air. Di bawahnya kutikula ada epidermis atas, atau di sini upper epidermis, itu adalah epidermis atas. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Di bawahnya upper epidermis ada mesofil daun. Jaringan mesofil itu membentang setelah epidermis atas sampai di atasnya epidermis bawah. Jaringan mesofil dilihat di gambar
tersusun atas jaringan yang panjang-panjang seperti lonjong bulat, lonjong ini ya, bulat panjang, sama ada jaringan yang bulat-bulat yang di bawahnya ini. Yang di bawahnya itu bulat, yang atasnya lonjong. Yang lonjong itu adalah jaringan palisade. Sementara yang bulat adalah jaringan spong. Jadi mesofil daun itu terdiri atas palisade, jaringan palisade. Pada jaringan palisade ada hijau-hijau yang ada di tengah-tengahnya jaringan itu adalah kloroplas. Kloroplas ini berfungsi menangkap cahaya matahari pada saat proses fotosintesis. Jadi, jaringan palisade berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Di sebelah bawahnya jaringan palisade ada jaringan yang bulat lebih kecil daripada jaringan palisade, yaitu jaringan spons. Jaringan spons ini antara satu jaringan dengan jaringan yang lain tersusun berongga, sehingga fungsinya sebagai tempat pertukaran gas. Yang keempat, stoma, bagian bawah sendiri ya, bagian bawah sendiri adalah lubang. Jika diamati itu adalah lubang, seperti ada jendela dan tengahnya itu berlubang, itu adalah stoma. Jika satu, jika bentuk jamaknya pada daun, makanya disebut stomata. Stoma atau stomata ini merupakan lubang pada daun yang terletak di bagian bawah daun, pada epidermis bawah. Fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas. Yang kelima, jaringan pengangkut xilem dan floem. Sama dengan yang ada pada batang dan daun, batang pada akar kemarin ya. Kalau jaringan xilem dan floem itu fungsinya mengangkut air dan hasil fotosintesis. Bentuk nyata dari jaringan pengangkut adalah kita bisa melihat tulang daun yang terdapat pada daun. Untuk low epidermis atau epidermis bawah, fungsinya sama dengan epidermis atas. Sekarang proses fotosintesis pada daun. Proses reaksi kimia pada fotosintesis dapat dilihat di atas ini ya. 6CO2 itu adalah karbon dioksida ditambah 12H2O itu adalah air. Dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 itu adalah glukosa, salah satu bentuk dari karbohidrat, ditambah 6O2 plus 6H2O. Prosesnya dapat diamati pada gambar berikut. Yang pertama, air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan oleh pembuluh xilem sampai ke daun. Yang kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata, sehingga CO2 juga bisa masuk ke daun. Yang ketiga, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia, yaitu mengubah air dan karbon dioksida pada daun sehingga memproduksi glukosa atau gula. Yang keempat, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Untuk lebih memahami tentang materi yang kita pelajari, kerjakan tugas berikut. 1. Sebutkan jaringan-jaringan pada batang. Kemudian jelaskan fungsinya masing-masing. Yang kedua, jelaskan fungsi utama batang. Yang ketiga, jelaskan fungsi lain batang selain sebagai fungsi utama. Yang keempat, gambarlah struktur batang dikotil dan monokotil, kemudian jelaskan perbedaannya. Yang kelima, mengapa batang tanaman dikotil bisa membesar sementara batang tanaman monokotil tidak dapat membesar. Yang keenam, sebutkan jaringan-jaringan penyusun daun, kemudian jelaskan fungsinya masing-masing. Yang ketujuh, jelaskan fungsi daun.
Yang 8, sebutkan bahan fotosintesis dan hasil yang diperoleh dari proses fotosintesis. 9, tuliskan reaksi fotosintesis. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan materi pada hari ini tentang struktur batang dan struktur daun beserta fungsinya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.